Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Petugas gabungan memusnahkan ladang ganja yang ditemukan di perbukitan Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Harga emas yang terus melonjak tak menyurutkan warga Banda Aceh membeli emas untuk mahar dan investasi. Seorang santri di sebuah pesantren di Kabupaten Pidijaya ditemukan tewas setelah dilaporkan hilang selama 5 hari. Meski sudah sering dimusnahkan, ladang ganja masih ditemukan di Desa Tepin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Loksmawe bersama TNI dan Polri pun turun tangan memusnahkan 2,3 hektar ladang ganja di daerah itu. Untuk sampai di lokasi ladang ganja, petugas gabungan harus berjalan kaki sejauh 2 km dari pemukiman warga. Perbukitan yang terjal menyulitkan petugas menjangkau sasaran. Setidaknya sebanyak 3.000 batang tanaman ganja basah ditemukan di lokasi. Tanaman ganja diperkirakan berusia sekitar 3 bulan, setinggi 80 cm hingga 2 meter. Dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Petugas juga memusnahkan hampir 1.000 bibit tanaman ganja. Usai memusnahkan tanaman ganja, petugas langsung mengalih fungsikan bekas ladang ganja dengan tanaman jagung. Video nih Pak, video. Kebetulan yang kita musnahkan hari ini sekitar 2,3 hektar dengan hitungan batangnya ada sekitar 4.000 batang. Dan juga kalau kita timbang estimasi kita dalam keadaan ganja tersebut yang kita musnahkan dalam keadaan basah karena semalam hujan, jadi itu sekitar 1,5 ton. Jadi musnahkan itu kita bakar ya. Kita bakar langsung di situ, kita cabut, dan kita punya inovatif dan kreatif. Jadi ganja tersebut habis kita cabut, langsung kita tanam jagung. Usianya sekitar 4 bulan. Kendati demikian, petugas sudah mendeteksi 18 ladang ganja di daerah Aceh Utara. Namun baru 1 ladang ganja yang bisa dimusnahkan. Pelaku memanfaatkan kawasan terpencil sehingga sulit dipantau. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Hujan deras yang melanda Kabupaten Biren menimbulkan air bah dan menerjang satu jembatan di Desa Lawang, Kecamatan Pedada rusak. Jembatan yang menghubungkan Desa Hagu dengan Desa Lawang tidak bisa lagi digunakan. Akibat jembatan rusak, aktivitas warga setempat terganggu. Sudah 2 hari terakhir, warga beberapa desa di daerah itu tidak bisa melintas. Mereka juga kesulitan mengangkut hasil kebun lantaran jalan alternatif terlalu jauh. Kejadian ini telah dilaporkan kepada Pemkab Biren untuk segera ditangani. Bupati Biren mengerahkan alat berat untuk memperbaiki akses transportasi warga pedalaman. Untuk masyarakat Lawang, untuk kita buat jembatan darurat untuk yang dibantukan oleh PT TKBA Perkasa Group. Ada 1 unit eskavator dari kita pangkas bukit, lebih kurang panjang 25 meter, kita pangkas bukit lebih kurang 5 meter, dan kita buat jalan darurat lebih kurang 5 meter. Habis itu kita buat jembatan darurat dari batang kelapa. Panjang jembatan 6 meter, lebar 6 meter. Targetnya lebih kurang 3 hari. Saat ini jembatan ambruk itu sedang ditangani dengan membuat jembatan darurat dari pohon kelapa yang diperkirakan selesai dalam waktu 3 hari.
jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kejadian roboh jembatannya dari jam 8 malam. Jadi warga tidak bisa melintas. Ini masyarakat Desa Lawang dan Desa Hagu itu harus melintasi alur. Karena sementara jembatan darurat lagi sedang diperbaiki. Anak sekolah gimana nih, Bang? Anak sekolah harus melewati alur juga karena tidak ada jembatan. Mungkin insya Allah besok udah bisa kita pasang batang pohon kelapa. Sementara itu, sejumlah wartawan yang meliput kejadian tersebut ikut membantu warga melintas. Bahkan mereka membantu membawa barang-barang warga agar bisa melintas. Lagi mengambil momen memang sangat menarik ya, melihat warga dengan berusaha untuk bisa menyeberang. Tapi di samping kita juga butuh momen seperti itu, kita juga butuh ikut perlu untuk membantu mereka ya untuk bisa menyeberang. Karena kondisinya kan lokasi itu kan sangat labil, licin untuk bisa dilewati ya. Maka tadi kita turun langsung bersama jubir tadi untuk membantu warga tadi supaya bisa melintas dengan aman lah. Para pekerja media terpanggil saat melihat warga melintas jembatan ambruk sehingga membahayakan. Tim Liputan melaporkan dari Birun. Saat sedang membersihkan kebun dengan alat berat, ular sepanjang 3 meter diamankan dan dilepas liarkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Video warga yang merekam saat ular piton ditangkap di Desa Senebok Baru, Kecamatan Cotgirik, Kabupaten Aceh Utara. Warga berupaya menaklukkan hewan melata yang berbobot sekitar 8 kg dan panjang 3 meter. Meski tampak agresif dan kerap menyerang, ular ini diduga sedang memasuki masa pergantian kulit sehingga warna yang tidak begitu cerah. Meski tidak berbisa, hewan ini tetap berbahaya. Dari sisiknya kita lihat ini sedang. Ya, ada berapa panjang ular nih kira-kira Bang, diperkirakan Bang? Ya, kira-kira lebih kurang 3 meter lah. 3 meter ya? Ya. Ya, kayaknya kondisi ular agak lemas Bang, kenapa Bang? Ya, kemungkinan dia ingin ganti kulit ya. Nampak dari kondisi tubuhnya Bang ya? Dari sisiknya ya kan. Dapat bahwa dia ingin ganti kulit baru. Ya. Ini kalau dibiarkan kira-kira mengancam warga nggak Bang? Kemungkinan besar ini akan memangsa kambing ataupun domba orang lah. Ya. Jadi seharusnya kita bawakan atau kita buang sejauh mungkin dari pemukiman warga. Ya, berarti ini mau dilepas liarkan kembali ke tempat yang lebih aman Bang ya? Ya, begitulah. Ular jenis piton merupakan salah satu hewan yang tidak berbisa. Namun demikian, ular jenis ini dapat melumpuhkan mangsanya dengan cara menggigit dan melilit. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Di tengah melonjaknya harga emas di pasaran, sejumlah warga Aceh justru berburu logam mulia untuk investasi serta mahar pernikahan. Mereka khawatir harga emas akan terus naik sehingga tak terjangkau. Warga yang mendatangi toko emas pusat Kota Banda Aceh umumnya para calon pengantin dan mereka yang ingin berinvestasi. Akibatnya jumlah warga yang membeli emas terus meningkat usai libur Lebaran Idul Fitri. Daya beli warga terhadap logam mulia usai Lebaran naik hingga 2 kali lipat dibanding sebelumnya, padahal harga emas logam mulia sedang tinggi. Pada hari ini, emas murni dijual dengan harga Rp5.570.000 per mayam atau setara 3,33 gram. Harga emas ini diprediksi akan terus naik dalam beberapa hari ke depan. Permayannya kita jual di angka 5.570.000 per mayam termasuk ongkos pembuatan. Jadi harga emas ini mulai dari 11 April 2025 berarti ada kenaikan berkisar 170.000 per mayam. Dari sebelumnya harga emas 5.500.000 itu dari tanggal 30 April 2025, kemudian naik sampai hari ini ke 5.670.000 termasuk ongkos pembuatan. Mas kawin kita lihat setelah Lebaran ini ada juga daya beli perlahan-lahan, seperti kemarin ada 3 orang,
kemarin lusa ada 2 orang. Udah mulai ada peningkatan. Biasa dari sebelum lebaran mungkin ada peningkatan 20% sebelumnya. Jadi daya beli masyarakat ini kan ada 3 faktornya. Pertama berhias, kemudian investasi, dan yang ketiga mahal. Jadi untuk tiga daya beli ini meningkat semuanya. Alasan kakak beli emas pasca lebaran ini kenapa kak? Karena melihat harga emas yang terus meningkat, Bang. Jadi kan ini untuk investasi, anak lajang juga ada 2. Kita nggak tahu nanti pas kali anak lajang kita simpan dari sekarang. Oke, ini arti persiapan untuk mahar juga ya? Mahal juga, investasi mana tahu nanti ada keperluan mendadak kan? Di 15 Kan ini harganya terus naik, Bang. Kalau kita simpan di uang kita yang ada kan potongan pajak, potongan ada yang menyoyang segera baru salah 8 deh. Salah 8 Bang, lebih bagusnya ini dalam satu bulan aja udah berapa ratus ribu naik per mayangnya. Sementara harga emas logam mulia hingga siang ini mencapai Rp1.925.000. Harga emas diperkirakan bisa tembus Rp6 juta per mayam atau setara 3,3 gram. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.